Baik, tutorial kali ini saya akan menjelaskan eh, instalasi GitHub Desktop ya. Baik, tutorial kali ini saya akan menjelaskan eh, instalasi GitHub Desktop ya. Oke, instalasi GitHub Desktop ya pastinya akan lebih mudah ya, karena dia sudah menggunakan graphic user interface. Oke, langsung ketik aja GitHub Desktop. Nah, nanti dia sini download saja dulu ya. Oke, nanti di sini klik download. Nah, karena saya sudah download ya. Oke, nah ini klik kanan ya. Bisa langsung run administrator situ. Oke, kita tunggu sampai jalan atau running ya. Kita tunggu instalasinya. Nah, ini setelah diinstal, kita untuk sign in ya ke github.com. Silakan masukkan username atau emailnya. Bisa juga sign in ke browser ya. Oke, kita masukkan email, username dan passwordnya. Oke, nah di sini konfigurasinya emailnya pakai yang digunakan, masukkan aja. Oke. Continue, kita langsung finish. Ini saja ya. Nah, di sini pertama add local repository. Jadi kalau kita mau menambahkan repository atau folder yang ada di dalam komputer kita, bisa langsung dipilih ya, di choice. Kalau kita sudah ada projectnya atau reponya, nah atau kita buat baru, contohnya kita buat baru foldernya untuk kita masukkan ke GitHub, namanya ini. Nah, ini baru di lokal, maka kita perlu create repository. Oke, namanya sama. Ini lokasinya. Kemudian bisa tambahkan readme-nya ya, supaya nanti terbentuk langsung ada readme. Oke, nah ini sudah terbentuk. Ini karena masih di dalam GitHub Desktop atau secara ini masih lokal ya, gitu. Jadi belum tersinkron ke GitHub di webnya. Nah, maka perlu dilakukan publish repository supaya masuk ke dalam GitHub milik kita yang di sini. Nah, di sini repositorinya ada 4 ya, ada yang public, ada private ya. Oke, nah supaya kita yang tadi dibuat repository baru ini supaya masuk, nah kita pilih publish repository ya. Nah, di sini namanya sudah, kemudian ini kalau mau private ya, repositorinya dicentang, kalau tidak di uncentang atau checklist ya, checklist. Nah, kita buatnya sekarang publish aja atau public ya, public maksudnya. Oke. Kita publish repositorinya agar masuk langsung ke website github.com-nya. Nah, setelah selesai artinya sudah masuk di repository yang ada di github.com milik kita. Nah, kalau kita refresh sudah masuk ya. Nah, berarti sudah tersinkron. Nah, seperti ini.
yang tadi kita buat. Oke, dari repo yang tadi kita buat, kita buka langsung di foldernya atau folder yang sudah kita repo di GitHub. Kita buat file baru ya di sini nanti. Kita buat contohnya Word saja ya. Ya sebetulnya di sini lebih untuk programmer, tapi bisa juga untuk kita menulis dokumen atau makalah ya. Nah, kita buat contohnya sini makalah ya. Kemudian nanti kalau kita sudah buat di sini kita simpan filenya di folder tadi yang sudah menjadi repositori di dalam GitHub ya. Oke, kita simpan di sini makalah. Oke, sudah tersimpan. Nah, di GitHub desktopnya sendiri dia sudah ada bahwa ada yang di change 2 itu ya, ada yang sedang dibuka dan kalau kita close jadi hanya change-nya satu. Jadi file makalah nih bahwa baru ditambahkan di dalam repositori GitHub tutorial. Nah, kan tanda plus ya, new ada file. Nah, kita buat summary atau commit ya bahwa kita tadi membuat makalah gitu. Nah, kalau deskripsinya lebih detail bisa juga di bawahnya gitu. Nambahkan author juga bisa. Oke, kita commit. Nah, ini di master. Nah, di sini masih ada tanda apa namanya belum di push ya ke dalam github.com, ini masih secara lokal. Kita klik. Oke, kita tunggu. Oke, nah kita di sini kita cek juga di refresh. Nah, kita sudah masuk ya. Ya, artinya sudah tersinkron. Oke, nah ini historinya bahwa tadi kita sudah membuat makalah, bisa kita open juga filenya seperti itu. Nah, kalau kita coba modifikasi isinya misalkan ya. Oke, seperti ini. Nama kelompok misalkan ya. Kemudian kita simpan. Nah, kalau kita cek lagi di sini change-nya di GitHub desktop ini udah ada juga ya satu. Nah, kemudian di sini ada keterangannya modify. Jadi ada yang mau dimodifikasi nih di dalam file makalah doc-nya. Kita buat lagi commit-nya menambahkan nama misalkan seperti itu. Kita lakukan commit. Oke, di historinya sudah ada ya. Ini menambahkan nama. Kemudian jangan lupa di push supaya masuk ke dalam github.com yang di websitenya gitu. Oke, sampai di sini dulu tutorialnya ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di seri berikutnya. Terima kasih.